Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka peluang bagi kita untuk boleh berdusta secara mutlak. Terkadang ketika kita mendengar kajian-kajian seperti ini, mengambil setengah-setengah, jadilah pemahaman yang salah dan keliru. Karena itu kita perlu mengikuti kajian-kajian yang sifatnya pengecualian itu secara lengkap dan padu, sehingga tidak gagal paham. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Atas kesempatan yang senantiasa diberikan kepada kita, sehat walafiat, bisa hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga salawat beserta salam juga senantiasa kita sampaikan kepada keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tuntunan-tuntunan beliau, dengan sunnah-sunnah beliau telah dapat membawa kita ke alam kebahagiaan. Mudah-mudahan sejak di dunia sampai ke akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah menyinggung dalam tausiah kita berbicara tentang tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga dalam sabda-sabda Rasulullah senantiasa mengajak kita supaya dalam setiap perkataan kita supaya senantiasa berlaku jujur. Kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku tidak jujur, walaupun dalam hal-hal yang sangat sepele dan ringan dan kecil. Dilarang berlaku bohong, tapi diperintahkan untuk bersikap jujur. Pada malam hari ini kita melihat kembali beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peluang kepada kita untuk tidak berlaku jujur dalam beberapa hal tertentu. Ketika kondisi sangat darurat, ketika kondisi sangat mendesak. Kalau hukum dasar, ketika kita ngomong, ketika kita bicara, haram hukumnya berbohong ataupun tidak jujur. Tetapi karena situasi dan kondisi tertentu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, sehingga dengan sangat ketat ada peluang bagi orang-orang yang sangat mendesak untuk melakukan kebohongan. Dalam kitab Sahih Muslim yang saya kutip ini dari syarahnya yang dibuat ataupun yang disyarah oleh Imam Nawawi, diberikan satu bab, babu tahrimil kadhibi wa bayani ma yubahu minhu. Jadi bab yang di dalam bab ini berbicara tentang haram berdusta, dan di dalam bab ini juga menjelaskan ma yubahu minhu. Berdusta itu ada yang dibolehkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada, kita perlu berhati-hati memahami pengecualian-pengecualian ini.
Tidak boleh dipahami pengecualian itu seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka peluang bagi kita untuk boleh berdusta secara mutlak. Terkadang ketika kita mendengar kajian-kajian seperti ini, mengambil setengah-setengah, jadilah pemahaman yang salah dan keliru. Oleh karena itu kita perlu mengikuti kajian-kajian yang sifatnya pengecualian itu secara lengkap dan padu, sehingga tidak gagal paham, tidak salah paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang berasal dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Abi Mu'ayth annaha sami'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi sebuah hadis dari Uqbah bin Abi Mu'ayth, beliau mengatakan beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, tidaklah termasuk dusta, artinya dusta yang dilarang, dusta al-mazmum yang dicela, yaitu kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendamaikan di antara manusia. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang bertikai, ketika ada saudara-saudara kita yang konflik, antara satu dan lainnya saling caci maki, antara satu dan lainnya sering marah-marah, kita selaku umat beragama, umat Nabi Muhammad, senantiasa diajak supaya tidak membiarkan saudara-saudara kita yang bertikai tersebut. Apabila ada dua kelompok yang bertikai, in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada kelompok-kelompok umat Islam yang berperang, yang bertikai, yang bermusuh-musuhan, maka damaikanlah di antara mereka. Karena perdamaian adalah sesuatu yang dituntut oleh agama. Persatuan sesuatu yang dituntut oleh agama. Walaupun hukum dasar berbohong ataupun berdusta hukum dasarnya haram, tetapi demi menuju kepada persatuan umat, baginda Rasulullah memberikan peluang kalau memang sangat terpaksa untuk kita berbohong, berkata tidak jujur pada saat kita damaikan antara dua orang yang bertikai. Wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Maka orang yang mendamaikan itu hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik. Wa yanmi khairan. Dalam penjelasan wa yanmi khairan dikatakan wa yaqulu khairan ay likullin minal mutakhasimain. Hendaklah kita mengatakan kata-kata yang baik bagi masing-masing orang yang bermusuhan. Ketika si A bermusuhan dengan si B, pada saat bertemu di jalan saling buang muka atau saling menghindar supaya tidak saling ketemu, supaya tidak saling berbicara. Bahkan antara si A dan si B ini yang dibicarakan adalah selalu menyalahkan lawannya. Ketika si A bertikai dengan si B, si A mengatakan bahwa si B ini adalah orang yang jahat, orang yang dengki, orang ini, orang itu macam-macam. Lalu si B juga mengatakan kepada si A bahwa si A ini adalah penjahat, si A ini orang yang suka menipu dan lain sebagainya.
pada saat seorang juru damai ingin mendamaikan orang yang bertikai seperti ini, wa yaqulu khairan, kata Rasulullah, ai likulli minal mutakhasimaini ma yufidun nasihatal muqtadiyata ilal khair. Jadi kata Rasulullah, hendaklah kita mengatakan sesuatu yang baik yang memberi faedah berupa nasihat yang dapat membawa kepada kedamaian mereka. Dikatakan lagi di sini, wat takdir kalama khairin au qawla khairin ay hasanan. Jadi kita ciptakan kata-kata yang baik, walaupun kita pernah mendengar si A memaki-maki si B, tetapi jangan kita sampaikan makian tersebut. Ucapan dalam bentuk makian, ucapan dalam bentuk kata-kata jahat, kita robah kepada yang baik. Kita boleh berdusta di sini demi menciptakan kedamaian di antara orang yang bertikai. Aw yaqulu kalama khairin alladhi rubbama sami'ahu minhu wa yad'u syarrahu anhu. Jadi kita mengucapkan kata-kata yang baik. Boleh jadi kata baik itu tidak pernah kita dengar dari lawan si A dan si B ini. Pokoknya si A dan si B kita tidak pernah mendengar dari si B mengucapkan kata-kata yang baik kepada si A. Yang kita dengar hanya caci maki, saling menghina, saling menjelek-jelekkan. Tapi kita sebagai juru damai ingin mengajak supaya mereka damai. Yang jelek itu kita rubah kepada yang baik. Wa yanmi khairan ay wa yubalighuhu lahuma ma lam yasma'hu minhuma minal khair. Artinya kita menyampaikan kepada keduanya ma lam yasma'hu minhuma, sesuatu yang kita tidak pernah mendengar dari kedua orang tersebut. Karena yang kita dengar hanya mereka saling caci maki, saling merendahkan, saling menjelekkan. Tapi kita robah, walaupun mereka tidak saling mengucapkan kata-kata baik, kita robah. Kita katakan bi ayaqula fulanun yusallimu alaik wa yuhibbuka. Ai tengku si A je walaupun je musuh drono, walaupun dia itu merupakan lawan kamu, tapi dia tidak pernah mengucapkan kepadamu kata-kata yang jelek. Ya. Dia ketika dia tahu bahwa saya mau jumpa kamu, dia malah berpesan, tolong sampaikan salam saya kepada si fulan. Wa yuhibbuka, dia sangat mencintai kamu. Ini kira-kira kata-kata yang kita gunakan pada saat kita mendamaikan. Jadi kata-kata caci maki kita robah dalam bentuk diganyan malah kekirim salam kodono. Hantam pernah lun dengar ucapan-ucapan penghinaan, menjelek-jelekkan don hantam pernah. Malah ketika beliau tahu saya ingin jumpa bapak, dia malah berpesan, saya sudah lama tidak ketemu beliau, tolong sampaikan salam saya. Itu ciptaan kita, setting kita saja, supaya antara mereka berdua bisa baikan kembali. Wa ma yaqulu fika illa khairan. Si fulan itu tidak pernah ngomong kepadamu, walaupun mungkin kamu dengar macam-macam, dia menghina, mencaci maki kamu, tapi saya tidak pernah dengar. Dia senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Kasihan bapak fulan, kasihan ini itu macam-macam. Tidak pernah menghina. Wa nahwa zalik. Dan demikian pula kata-kata lain yang kira-kira dengan ucapan tersebut bisa membuat mereka baikan kembali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi kemudian mengatakan hadzal hadisu mubayyinun lima zakarnahu fil babi qablah. Hadis ini memberikan penjelasan terhadap apa yang telah kami sebutkan di belakang, sebelumnya itu sudah pernah disebutkan. Wa ma'nahu,
laisal kadzabul mazmumu alladhi yuslihu bainan nas. Makna dari hadis ini, tidaklah disebutkan sebagai pendusta yang tercela. Jadi orang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai itu, walaupun dia disebut sebagai pendusta ketika dia mengada-ngadakan ucapan-ucapan yang baik itu, tapi itu bukan bohong yang tercela dalam pandangan agama. Bal hadza muhsin, malah ini suatu cara yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama sekali, berdusta ketika mendamaikan orang yang bertikai itu tidak disebut dusta yang tercela. Yang kedua adalah dusta pada saat al-harbu, dusta pada saat dalam keadaan berperang. Ya. Jadi orang yang berperang, dua kelompok yang berperang, pada saat tersebut boleh menggunakan kata-kata dusta yang tidak ada pada sebenarnya. Misalnya, kita boleh saja mengatakan bahwa tentara-tentara kami orang yang sangat terlatih. Tentara-tentara kami adalah orang yang sangat segar bugar, orang yang muda. Tapi ketika saya melihat tentara kamu orang yang sudah lemah, orang yang sudah tua, tidak sepadan apabila kita berperang. Ucapan-ucapan seperti ini itu dibolehkan dalam masa berperang. Karena pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah mengatakan al-harbu khud'atun, bahwasanya peperangan itu adalah tipu daya. Boleh saja kita mengadakan tipu daya dalam peperangan demi untuk kemenangan orang-orang Islam ketika terutama berhadapan dengan orang-orang yang kafir. Yang ketiga, wa hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha. Jadi sudah dua tempat boleh berbohong dalam keadaan mendamaikan orang lain, kemudian dalam suasana perang, dan yang terakhir ucapan seseorang kepada istrinya dan ucapan istri kepada suaminya. Jadi ketika seorang suami ditanyakan oleh istri tentang sesuatu yang apabila suami menerangkan persis apa adanya, bisa jadi mereka akan bertengkar ataupun istri akan marah. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, dengan pertimbangan yang cukup ketat, yaitu Rasulullah membolehkan kita berkata bohong. Apa contohnya? Kita ketahui kebiasaan ibu-ibu itu kalau kita belanja, seorang laki-laki ataupun ayah yang belanja itu kalau pulang ke rumah, kita entah beli baju, beli ikan, beli ya macam-macam lah di pasar. Nyaitan yang padum ayah ni belongkut, oh murah domdonya. Padahal dah belongkut mungkin 150. 200. Ini tahukah 200 bau rinau? Mungkin bengeh ke? Boros tad dono. Bukan yang murah-murah mentong. Jadi kalau kita sebut harga yang sebenarnya, itu bisa jadi seorang istri itu marah. Jadi oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, untuk mencari keridhaan sang istri, suami boleh berbohong, ya, demi mencapai rasa ridha dan untuk menghindari pertengkaran di antara suami istri. Demikian juga seorang istri,
ada dalam hal-hal tertentu, ya, wa hadisul mar'ati zaujaha, pembicaraan seorang istri terhadap suaminya. Mungkin kadang-kadang suami dalam hal tertentu kalau disebutkan secara terus terang, suaminya marah. Tapi dengan catatan dalam hal-hal yang bukan perbuatan maksiat. Jadi becin tu urinang, gesom balin tu, kadang ho gejak nguragam lain, gebesom, karena gepegah dalam hadis dia mensulit. Gesom gejak ngen nguragam lain, gepegah tu, gejak ngenani agam. Itu tidak seperti itu yang dimaksudkan. Tapi dalam hal-hal yang bisa ditoleransikan, dalam hal-hal kehidupan sehari-hari yang bukan dalam konteks melakukan perbuatan maksiat. Jadi dalam hal urusan rumah tangga yang kecil-kecil, demi untuk menjaga perasaan, demi untuk meraih keridhaan antara suami istri, dalam hal seperti itu dibolehkan. Tapi ini banyak syarat-syaratnya yang dibuat oleh para ulama. Mungkin tidak sempat disampaikan malam ini. Mungkin kita lanjut pada minggu yang akan datang tentang ini. Tetapi pada malam hari ini, sebagai bukti penguat tentang hal-hal ini, kita membaca hadis. Nah, seperti juga disebutkan oleh Imam Muslim, Nabi Ibrahim itu pernah berbohong. Sebahagian ulama tidak mengatakan berbohong, karena sepertinya tidak tepat diistilahkan berbohong kepada Nabi. Tetapi sebahagian ulama mengatakan tauriyah. Ya, tauriyah itu artinya mengatakan suatu kata-kata yang mengandung dua makna. Jadi yang satu makna jelek, yang satu makna baik. Yang satu makna mudah dipahami, yang satu makna susah dipahami. Jadi sebenarnya tidak berbohong, cuma menggunakan kata-kata yang mengandung dua makna. Kita lihat dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lam yakdzib Ibrahimun nabiyyu alaihi salam qattu illa salasa kadzabat. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Jadi Nabi Ibrahim itu, ya, sebagai nenek-nenek kita itu pernah berbohong, yang namanya berbohong 3 kali. Apa saja 3 kali itu? Sintaini fi zatillah, 2 kali Nabi berbohong berkaitan dengan Allah, zat Allah. Qauluhu inni saqimun, dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim pernah mengatakan saya itu sakit. Ini pada saat beliau diajak oleh para penyembah berhala untuk ikut berhari raya bersama mereka. Jadi orang-orang yang penyembah patung itu mengajak Nabi Ibrahim berhari raya bersama mereka dan untuk menyembah patung. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, karena menyembah patung itu berhari raya, mengikuti hari rayanya orang-orang yang bukan Islam itu tidak boleh. Maka Nabi Ibrahim ketika diajak, beliau mengatakan inni saqim, saya tidak bisa ikut berhari raya bersama kamu karena saya sakit. Nah, ini oleh para ulama dikatakan Nabi berbohong di sini. Tujuannya untuk menghindar agar dia tidak ikut menyembah patung bersama para penyembah patung. Ini bohong yang diridai, ya, demi kemaslahatan. Wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, ini juga pernah Nabi Ibrahim, kita ketahui dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah. Setelah beliau menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah,
lalu ditinggalkan satu patung yang besar. Satu patung yang besar itu tidak dihancurkan. Pada saat Nabi Ibrahim menghancurkan patung menggunakan kapak, ya, dipecahkan semua patung kecuali tinggal satu, lalu kapak diletakkan, disangkutkan pada patung yang ditinggalkan itu. Lalu ketika penguasa pada waktu itu, para penyembah patung menanyakan, siapa yang menghancurkan patung-patung di dalam Ka'bah ini? Lalu ada yang mengatakan yang menghancurkan adalah Ibrahim. Maka penguasa ini panggil Ibrahim, tolong datangkan Ibrahim ke sini. Begitu Nabi Ibrahim datang, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Apakah kamu, wahai Ibrahim, yang menghancurkannya, yang memusnahkannya? Apa jawaban Nabi Ibrahim pada waktu itu? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Saya tidak menghancurkan patung, bahkan yang menghancurkan patung itu adalah patung yang besar ini. Karena ada patung satu lagi yang besar, lalu kapak disangkutkan di badannya. Dialah ini lihat kapaknya ada sama dia. Kalau tidak percaya tanya sama patung ini. Lalu mereka mengatakan, kamu sudah tahu ini patung, tidak bisa bicara, kenapa kamu suruh tanya sama dia? Nah, itulah Tuhan kamu. Bagaimana kamu bertuhan kepada sesuatu yang tidak bisa bicara? Nah, ini dalam hal ini juga Nabi Ibrahim berbohong, ya, bohong yang tidak mazmum, tidak tercela. Kemudian sekali lagi Nabi Ibrahim berbohong, wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Nabi Ibrahim juga pernah berbohong satu kali tentang Sarah. Sarah adalah istri dari Nabi Ibrahim. Fa innahu qadima arda jabbarin. Jadi pada suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke negeri penguasa yang sangat zalim. Wa ma'ahu Sarah. Jadi Nabi pergi ke tempat sebuah negeri, sebuah kampung yang di sana ada penguasa yang zalim, penguasa yang diktator. Bersama Ibrahim ada Sarah, istri beliau. Wa kanan ahsanan nas. Sarah ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, ini bagaimana caranya supaya Sarah tidak diganggu oleh penguasa yang zalim, yang diktator ini. Dia cari cara. Lalu beliau mengatakan kepada Sarah istrinya, faqala laha inna hadzal jabbar. Sesungguhnya kita ini adalah seorang penguasa yang sangat zalim, sangat diktator. Ya'lam annaki imraati yaghlibni alaik. Apabila penguasa yang diktator ini mengetahui bahwa kamu istri saya, itu dia akan merebut, merampas kamu di tanganku. Dia akan mengalahkan saya. Jadi kita harus cari akal, cari cara bagaimana supaya kamu tidak diganggu oleh penguasa yang zalim ini. Oleh karena itu Nabi Ibrahim juga di situ melakukan kebohongan terhadap raja yang zalim itu. Lalu beliau mengatakan kepada Sarah istrinya, ya, fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti. Kata Nabi Ibrahim kepada istrinya Sarah, wahai Sarah, apabila penguasa zalim ini menanyakan kepadamu siapa kamu, maka beritahukanlah kepadanya annaki ukhti, bahwa kamu itu saudara perempuanku. Jangan kamu katakan bahwa kamu adalah istriku. Karena tradisi orang-orang zalim itu, ya, kalau istri kita diganggu, tetapi kalau kita sebutkan dia saudara perempuan kita, itu mereka tidak akan mengganggu. Nabi Ibrahim tahu itu. Oleh karena itu, yang seharusnya istri beliau Sarah
tapi disuruh katakan sama orang yang zalim itu, jangan katakan kamu istri saya, tapi katakan bahwa kamu adalah adik perempuan saya atau kakak perempuan saya. Fa innaki ukhti fil Islam. Karena sesungguhnya kamu, wahai Sarah, sebenarnya selain memang istri saya, tapi kamu juga adalah saudara saya dalam agama, dalam Islam. Ini termasuk juga tauriyah tadi ya. Memang di satu sisi Sarah itu istri Ibrahim, tapi di sisi lain Sarah itu adalah saudaranya Nabi Ibrahim, saudara seagama. Jadi tidak salah ketika kamu mengatakan bahwa kamu itu saudara perempuan saya. Jadi supaya tidak membuat Sarah terkesan berbohong, diajarin oleh Nabi Ibrahim, katakan saja kamu itu adik saya, adik perempuan, bukan istri. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaka. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak mengetahui di negeri ini, ya, di negeri yang di kampung yang sedang kita datangi ini, saya tidak tahu di kampung ini ada seorang yang beragama Islam kecuali saya dan kamu. Jadi cuma dua kita yang Islam, yang lain semua bukan Islam. Penguasanya pun zalim. Jadi kita sah-sah saja melakukan pembohongan seperti ini demi untuk menjaga agama dan menjaga kehormatan. Falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahli al-jabbar. Itu setelah diajarkan kepada istrinya Sarah supaya dia mengaku sebagai istri, sebagai saudara perempuan Nabi Ibrahim. Kemudian tibalah mereka di tempat negeri tersebut. Ya. Falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahli al-jabbar. Jadi begitu Sarah dan Ibrahim sampai di negeri tersebut, dilihatlah oleh sebahagian keluarga raja zalim itu. Ya, ra'aha ba'du ahli al-jabbar. Atahu faqala lahu. Jadi begitu dilihat ada Sarah, ada seorang wanita yang cantik bersama seorang laki-laki, dia pergi ke rajanya, dia lapor. Laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa laka. Wahai paduka raja, telah datang seorang wanita yang cantik jelita datang ke negeri kita ini, dan saya melihat si wanita, si perempuan itu tidak layak dimiliki kecuali oleh kamu sendiri, oleh tuan raja sendiri. Jadi dipanas-panasi oleh keluarganya ini supaya diganggu istri Nabi Ibrahim. Jadi seorang wanita sudah datang ke kampung kita, saya melihat tidak layak dimiliki oleh orang lain kecuali paduka raja yang memilikinya. Fa arsala ilaiha. Lalu raja tersebut mengutus seseorang kepada Sarah itu, fa utiya biha. Lalu didatangkan Sarah tersebut kepada raja yang zalim itu. Faqama Ibrahimu alaihi salam ila shalah. Jadi bertepatan dengan datangnya raja untuk menjemput si perempuan tadi, Sarah tadi, maka Nabi Ibrahim pun pergi melaksanakan salat. Jadi Nabi Ibrahim salat, Sarah dijemput oleh petugas raja untuk dibawa ke raja. Falamma dakhalan alaihi, lalu manakala Sarah masuk ke istana raja, lam yatamalak ambasata yadahu ilaiha. Yang terjadi adalah raja tersebut tidak bisa mengendalikan diri untuk, tidak mampu untuk menangkap ataupun untuk merangkul si perempuan itu. Dalam hadis ini dikatakan, faqubidat yaduhu qabdatan syadidah.
Jadi begitu melihat Sarah mau dirangkul, tiba-tiba tangannya terlipat. Ya, terlipat yaduhu qabdatan syadidah. Tidak bisa mengapa-apain lagi dengan tangan tersebut. Faqala laha. Lalu raja ketika itu mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, kamu lihat tangan saya ini tidak bisa apa-apa lagi, sudah terlipat. Ud'illaha ayyutliqa yadi. Tolong doakan kepada Allah supaya tangan saya bisa baik lagi. Wala adurruki, dan saya tidak akan mengganggu kamu. Fafa'alat. Lalu Sarah yang polos, apa yang dikatakan oleh Raja Zalim, dia lakukan, dia berdoalah kepada Allah. Ya Allah, kembalikan tangan raja ini supaya dia baik seperti biasa, tidak terlipat lagi. Fa'ada, begitu tangannya sudah normal seperti biasa, dia pun coba melakukan lagi mengganggu, menggoda Sarah ini. Faqubidat ashadda minal qabdatil ula. Ternyata tangan si raja terlipat lagi, lebih kuat daripada lipatan yang pertama tadi. Faqala laha misla zalik. Lalu dia pun, raja ini juga meminta lagi kepada Sarah, wahai Sarah, tolonglah berdoa lagi kepada Allah supaya tangan saya bisa kembali normal seperti biasa. Lalu Sarah yang polos ini juga mendoakan kepada Allah, sehingga Allah pun mengembalikan tangan raja yang zalim ini seperti biasa. Fa'ada, yang namanya penguasa zalim tidak bisa melihat perempuan. Lalu dia coba menggoda lagi Sarah. Faqubidat ashadda minal qabdatainil ulayaini. Sudah 2 kali terlipat tangannya, tidak bisa merangkul Sarah. Pada kali ketiga, dia ingin melakukan menggoda lagi, maka kali ketiga pun tangannya terlipat lagi, tidak bisa mengganggu Sarah. Lebih kuat dari 2 kali sebelumnya. Faqala ud'illah ayyutliqa yadi. Wahai Sarah, tolong doakan lagi kepada Allah supaya tangan saya bisa baik lagi seperti biasa. Falakillah alla adurraki. Ya. Kamu itu saya serahkan kepada Allah dan saya tidak mengganggu kamu lagi. Fafa'alat. Sarah masih tetap mau melakukan berdoa kepada Allah, sehingga 3 kali tangannya terlipat, 3 kali baik kembali. Wa utliqat yaduhu. Lalu dilepaskan lagi tangannya, artinya lepas tangannya biasa. Wada'al ladzi jaa'a biha faqala lahu. Lalu raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan mengatakan kepada laki-laki tersebut, innaka innama ataitani bisyaitan. Wahai petugas, kamu bawa kepada saya syaitan, bukan manusia. Walam ta'tini bi insan, bukan manusia yang kamu bawa kepada saya. Fa akhrijha min ardi. Oleh karena itu keluarkanlah dia dari negeri kita ini. Wa a'tiha hajara. Lalu pada saat tersebut dihadiahkan Hajar. Kita ketahui Hajar juga istri baginda Nabi Ibrahim. Jadi pada saat dipanggil orang yang membawa Siti Sarah ke sana, keluarkan, ini bukan manusia, ini syaitan. Saya 3 kali mau mengganggu dia, ternyata saya tidak bisa mengganggu dia. Keluarkan dia dari sini, lalu berikan kepadanya seorang Hajar, yang kemudian Hajar ini menjadi istri Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Nabi Ibrahim yang dikatakan oleh baginda Rasulullah yang pernah melakukan kebohongan karena demi mencapai ataupun menjaga kehormatan, untuk menjaga kemaslahatan dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendesak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja kajian kita pada malam hari ini tentang
ada pengecualian berlaku bohong dalam hal-hal tertentu karena kemaslahatan, karena pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendesak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.